Episode 2181-2185. Bab 2181, Orang Lain. Tukang perahu itu tertawa terbahak-bahak. Benar, karena kau tahu apa yang baik untukmu, aku bisa berbagi sedikit denganmu setelah masalah ini selesai. Namun dalam hatinya, dia mengejek Zuan sebagai seorang yang bodoh. Lihatlah dirimu yang mengungkapkan semuanya sejak awal. Apakah kamu mengerti sesuatu atau tidak akan sepenuhnya bergantung pada suasana hatiku? 100 atau 200 koin kebajikan saja sudah cukup sebagai upah kerja keras, tetapi mengapa aku harus memberinya 1000? Teruslah bermimpi. Si pemula ini tidak tahu betapa berharganya koin kebajikan di dunia bawah. Ketika melihat kilatan licik di mata tukang perahu itu, Zuan tersenyum. Karena semua orang menganggap diri mereka pintar, mereka tinggal menunggu dan melihat siapa yang tertawa terakhir. Tak lama kemudian, keributan terjadi di dekat penyeberangan feri. Ada banyak orang yang ingin meminjam kebajikan dari orang lain, tetapi jumlah tukang feri terbatas. Perkelahian benar-benar mulai terjadi. Namun, tepat saat itu, perwira keempat muncul dan menyatakan bahwa ia bersedia memberikan kebajikan. Mendengar suku bunga yang menggelikan itu, Zuan berpikir dalam hati, bahkan kapitalis yang paling kejam dan tidak punya hati nurani pun akan terdiam. Akan tetapi, semua orang yang hadir hanya memikirkan cara untuk merebut posisi nomor 1. Jadi, meskipun mereka tahu bahwa nilai peringkat keempat itu gila, mereka tetap tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menerimanya. Mereka yang berada di peringkat 3 teratas juga tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, yang lain benar-benar dapat bangkit dan melampaui mereka. Karena itu, mereka ikut serta dalam keributan. Dengan bergabungnya mereka bertiga, suku bunga naik lebih tinggi lagi. Peringkat keempat diam-diam merasa sedikit menyesal, karena jika dia tahu akan seperti ini, dia pasti akan menaikkan suku bunga sedikit lebih tinggi dari awal. Ada banyak yang terjebak di tengah-tengah peringkat dan menyadari bahwa tidak mungkin mereka bisa mengejar tiga besar dengan jumlah kebajikan mereka saat ini. Kalau begitu, bukankah lebih baik bagi mereka untuk menunjukkan kebajikan mereka juga? Dengan pemikiran itu, mereka merasa lebih tenang dan suasana menjadi lebih hidup. Hanya para tukang perahu yang berinteraksi dengan Zuan pertama kali yang memiliki ekspresi cemberut. Sekarang setelah banyak orang meminjamkan koin kebajikan mereka, biaya yang mereka bayarkan untuk memperoleh koin mereka sendiri sekarang sama sekali tidak berarti. Perbedaan dari tiga peringkat teratas tidak menjadi lebih kecil, sebaliknya, itu menjadi lebih lebar. Tidak berdaya untuk melakukan apapun, mereka hanya bisa mencoba untuk menyingkirkan koin kebajikan mereka juga. Tetapi yang lain tidak bodoh dan tahu bahwa mereka panik, jadi mereka mulai menekan harga. Bagaimanapun, kenaikan suku bunga sebelumnya terlalu konyol, sampai-sampai tiga teratas pun tidak dapat mengatasinya. Para penambang awal bahkan menjadi lebih tertekan. Mengapa selalu kami yang menderita? Kita membeli kebajikan saat nilainya tinggi, tetapi saat kita ingin menjual, mengapa nilainya tiba-tiba rendah? Kita kalah di kedua belah pihak. Bukan saja mereka tidak memperoleh apa-apa, pada akhirnya mereka malah kehilangan sejumlah besar uang. Iklan oleh Pub Future. Ini semua salah orang itu. Anda telah berhasil menghubungi Naihe Oblivion Ferryman X untuk +444 +444 +444. Anda telah berhasil menghubungi Naihe Oblivion Ferryman Y untuk +444 +444 +444. Saat melihat titik amarah, Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah orang-orang ini bahkan tidak punya nama? Namun, itu juga masuk akal. Lagi pula, pengawal hitam dan putih ketidakkekalan tidak lebih dari sekadar nama kode. Begitu mereka sampai di neraka, semua orang perlahan akan melupakan nama asli mereka. Namun untungnya, sistem papan ketik tampaknya tidak terpengaruh meskipun dia berada dalam tubuh jiwa. Dia mencoba memanggil Millie, tetapi tidak ada jawaban sama sekali, meskipun dia jelas-jelas telah membawa pedang Taye. Tunggu, dia tidak dibunuh oleh hukum neraka, kan? Ia merasa takut saat pikiran itu muncul. Namun, ia segera menepis kecurigaan itu. Millie awalnya berada dalam tubuh jiwa, dan ia bahkan dilindungi oleh artefak suci seperti pedang Taye. Lebih jauh lagi, jiwa mereka sudah terikat, jadi mereka hanya bisa hidup dan mati bersama. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak mungkin ia tidak merasakan apapun.
Jangan bilang padaku kalau itu untuk menghindari makhluk misterius itu. Dia segera menenangkan pikirannya. Di dekatnya, para penyeberang Naihe Oblivion sudah akan mulai bertarung. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk bertindak. Lagi pula, para penyeberang Naihe Oblivion sudah memainkan permainan keuangan. Mereka semua mencoba menggunakan segala macam trik untuk mendapatkan lebih banyak koin kebajikan dari para pesaing mereka. Lagi pula, itu pasti jauh lebih cepat daripada mengangkut jiwa sendiri. Akibatnya, para arwah tidak memiliki seorang pun untuk mengawal mereka. Semakin banyak yang berkumpul di tepi pantai, dan semuanya sangat cemas dan gelisah. Mereka secara naluriah ingin menyeberangi sungai, tetapi mereka tidak berani masuk ke dalam air. Mereka semua benar-benar kesal, tetapi mereka tidak berani mengutuk para pendayung Naihe Oblivion. Bagaimanapun, mereka masih membutuhkan perahu untuk membawa mereka ke sana. Jika mereka menyinggung para pendayung dan tidak dapat menyeberang, atau didorong dari perahu karena dendam di kemudian hari, itu akan sangat buruk. Tetap saja, menunggu bukanlah solusi. Akhirnya, mereka hampir tidak dapat menahannya lagi. Mereka seperti tong-tong mesiu yang siap dinyalakan kapan saja. Tepat saat itu, Zuan melambaikan tangannya ke arah pantai dan berkata, "Di sini. Kamu bisa menyeberangi sungai di sini." Ketika mereka melihat akhirnya ada seorang Naihe Oblivion Ferryman yang bersedia bekerja, para arwah begitu terharu hingga hampir menangis. Mereka semua berlarian. Meskipun mereka tahu bahwa perahu kecil ini tidak akan mampu mengangkut begitu banyak orang, ini adalah harapan terakhir mereka. Karena itu, mereka tetap menyerbu ke arah itu. Ketika mereka yang berada di belakang melihat mereka yang berada di depan bergegas maju, meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka juga mengikutinya. Ketika para tukang perahu di seberang melihat itu, mereka semua mencibir. Orang baru itu memang bodoh sekali. Iklan oleh Pub Future, berapa banyak jiwa yang bisa dia bawa meskipun dia sudah bekerja keras? 100, 200. Bahkan sedikit sekali bunga yang mereka kumpulkan akan melebihi itu. Lupakan saja, kita sisakan sedikit sup untuk dia minum. Lagi pula, si pemula inilah yang mencetuskan ide ini, dan mereka bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih padanya. Ketika melihat semakin banyak jiwa yang berkumpul, Zuan mengangguk puas. Ia baru saja memberi orang-orang ini ide pembayaran cicilan dan pinjaman agar mereka tidak mencoba melawannya dalam bisnis ini. Ia ingin jiwa-jiwa berkumpul sebanyak mungkin. Karena takut terhadap sungai Naihe Oblivion, mereka semua tetap berada beberapa meter dari tepi sungai. Para arwah di depan masing-masing berkata dengan gugup, "Saya punya koin kebajikan di sini, jadi tolong bawa kami menyeberangi sungai." Berada di paling depan adalah tugas sulit yang akhirnya terbayar, tetapi jiwa-jiwa di belakang terus mendorong dan mendesak untuk sampai ke depan, dan jiwa-jiwa di depan hampir tidak dapat menghentikan mereka lagi. Jika mereka didorong ke sungai, itu akan terlalu tragis. Jangan saling dorong. Siapapun yang terus mendorong akan kulempar langsung ke sungai. Teriak Zuan. Suaranya sangat keras, membuat semua jiwa yang panik langsung tenang. Mereka terkejut dengan tekanan yang dipancarkannya. Tekanan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki seseorang kecuali mereka telah membunuh puluhan ribu orang sebelumnya. Jadi tukang perahu ini dulunya adalah orang yang ganas saat dia masih hidup. Sekarang, bahkan para tukang perahu di kejauhan pun melirik. Pendatang baru ini tampaknya cukup kuat. Sepertinya kita tidak bisa memperlakukannya terlalu buruk. Kita akan berusaha untuk tidak mengganggunya lagi di masa mendatang. Namun, mereka tidak terlalu memerhatikannya. Sebagai individu yang bisa menjadi tukang perahu, siapa di antara mereka yang tidak punya satu atau dua trik? Lebih jauh, mereka bersaing sebagai tukang perahu untuk melihat siapa yang bisa mengumpulkan lebih banyak kebajikan. Kekuatan individu tidak berarti apa-apa. Ketika mereka menyadari hal itu, mereka semua menjadi tenang dan melanjutkan kontes keuangan mereka. Ketika melihat yang lain tidak datang mengganggunya seperti yang diharapkan, Zuan menyeringai. Ia terbang ke langit dan berkata, "Kalian semua, berbarislah dengan rapi dalam barisan yang terdiri dari 50 orang. Siapapun yang mendorong atau menyikut akan kulempar sendiri ke sungai." Jiwa-jiwa itu segera menjadi sedikit gelisah. Ada beberapa jiwa yang selalu bertindak kasar, mereka memprotes, "Apakah kamu bahkan dapat membawa begitu banyak jiwa? Mengapa kami harus mendengarkanmu?" Tepat sekali.
Kamu pikir kamu siapa? Beberapa jiwa menyuarakan persetujuan mereka. Semua orang yang hadir gagal memasuki aula reinkarnasi raja secara langsung melalui jalur hijau, jadi mereka tentu saja bukan tipe yang baik hati. Kesabaran mereka sudah mencapai batasnya. Mereka berbaris cukup jauh di belakang dan tidak akan mendapat giliran, jadi mereka tidak keberatan menyinggung Zuan. Mereka bisa mencari tukang perahu lain nanti. Tatapan mata Zuan menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, jiwa-jiwa itu langsung kehilangan keseimbangan dan terhisap ke udara. Mereka semua berteriak dan berjuang dengan panik, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Mereka sama sekali tidak bisa lepas dari kendalinya. Zuan tidak ragu-ragu dan dengan santai melemparkan mereka ke arah sungai. Wajah para arwah yang masih berteriak dengan arogan itu menjadi pucat saat mereka jatuh ke dalam sungai. Mereka segera ingin berenang ke tepi sungai, tetapi mengapa para arwah di sungai memberi mereka kesempatan itu? Para arwah air yang tak terhitung jumlahnya mencengkeram pergelangan kaki mereka dan merangkak di sekujur tubuh mereka sebelum menggigitnya. Jiwa-jiwa itu menjerit kesakitan. Jiwa-jiwa yang tadinya gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Baca bab terbaru di End of a Elbin Co per meter. Para tukang perahu di kejauhan juga melihat ke arah Zuan, tetapi ekspresi mereka tetap tenang sepenuhnya. Selalu ada beberapa jiwa yang tidak mendengarkan dengan baik selama bertahun-tahun, dan siapa di antara mereka yang tidak membuang sebagian ke sungai. Karena itu, mereka segera kembali ke pertempuran keuangan mereka. Ekspresi Zuan dingin sekali. Dia melihat sekeliling dan bertanya, ada orang lain. Bab 2182, menyeberangi sungai. Adapun kapalnya yang tidak dapat memuat cukup banyak orang, tidak sengaja ditangani oleh orang-orang terlebih dahulu. Saat melihat semua jiwa berbaris seperti bayi yang patuh dan menggemaskan, Zuan berpikir dalam hati, orang-orang ini benar-benar hanya mendengarkan kekuatan dan kekuatan. Satu-satunya bagian yang tidak menyenangkan adalah ia mengurangi 20 poin kebersamaan. Ia bertanya-tanya bagaimana dunia menghitung hal-hal seperti itu. Untungnya, ia telah memperoleh beberapa poin pentingnya. Sebelumnya, selain itu, orang-orang yang telah ia lempar ke sungai semuanya adalah pembuat onar sejak awal, jadi harga untuk menghadapi mereka tidak terlalu tinggi. Jika tidak, ia tidak akan memiliki cukup kepercayaan untuk dikurangi. Ketika semua jiwa berbaris dengan benar, Zuan mulai mengumpulkan banyak. Awalnya, para jiwa yang bekerja sama, mengeluarkan koin persekutuan untuk membayarnya. Namun setelah ia mengumpulkan beberapa ilusi dari mereka, jiwa-jiwa di belakang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun setelah menyaksikan kekuatan yang ia tunjukkan. Beberapa lusin lainnya menyerahkan makanannya. Namun Zuan tidak berhenti dan terus mengumpulkan koin. Ketika jumlahnya mencapai beberapa ratus, jiwa-jiwa itu akhirnya tidak dapat memilih. Seseorang bertanya dengan pelan, apakah kamu tidak akan mengirimnya di depan terlebih dahulu? Pertunjukan kekuatannya sebelumnya sungguh mengejutkan. Meskipun mereka sudah sangat tidak puas, mereka tetap bertanya dengan cara yang lebih moderat. Jangan khawatir, karena aku sudah membayar ongkosmu, aku akan bertanggung jawab untuk mengantarmu ke sana, jawab Zuan. Saya terus membayar biaya, tetapi jiwa-jiwa malang yang telah tercebur ke sungai masih segar dalam ingatan mereka. Banyak jiwa yang membuka mulut, tetapi pada akhirnya, mereka tidak berani mengatakan apapun. Pada saat Zuan mengumpulkan ribuan koin, seseorang yang sedikit lebih berani akhirnya tidak dapat menerimanya. Kamu terus mengumpulkan koin tanpa mengirim satu orang pun. Apakah kamu bisa membawa semua orang ke sana? Apakah Anda sedang bercanda sekarang? Ada begitu banyak orang di sini. Bahkan jika dia menggunakan 3 hari 3 malam, dia tetap tidak akan dapat mengirim semuanya. Namun dia tetap saja menarik biaya. Meskipun mereka masih sedikit takut dengan apa yang baru saja terjadi, mereka hanya memiliki sedikit kebersamaan. Jika pada akhirnya persatuan itu diketahui oleh mereka dan mereka tetap tidak dapat menyeberangi sungai, mereka akan tetap menderita tanpa henti. Sebaliknya, mereka harus sedikit lebih berani untuk mencari tahu kebenarannya. Iklan oleh Pub Future. Tentu saja aku bisa mengirim kalian semua ke sana. Zuan tahu bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi jika ini terus berlanjut. Karena itu, dia berkata dengan keras, semuanya, jangan khawatir. Karena aku sudah mengumpulkan ongkos kalian,
aku pasti bisa mengirim kalian ke sana. Ini adalah Sungai Naihe Oblivion. Hukum dunia bawah mencegahku mencuri koin kalian. Sungai Naihe Oblivion akan menjadi saksi bahwa jika aku tidak dapat mengirim kalian semua ke sana, aku harus membayar ganti rugi 2 kali lipat dari yang kalian bayarkan. Jika tidak, biarkan jiwaku terperangkap selamanya di Sungai Naihe Oblivion tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Para arwah langsung tercengang saat mendengar betapa seriusnya dia. Bagaimanapun, ini adalah dunia bawah, dan mereka berada di sebelah Sungai Naihe Oblivion. Sumpah pasti efektif. Orang-orang di sini semuanya adalah pendosa saat mereka masih hidup, jadi mereka terbiasa membuat janji dan tidak menganggapnya sebagai masalah besar, seringkali mengingkarinya. Namun, saat mereka tiba di dunia bawah dan melewati tahap cermin kejahatan, barulah mereka menyadari betapa salahnya mereka. Setiap janji yang dilanggar dicatat, dan bahkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi pun ditambahkan. Lebih jauh lagi, sumpah di dunia bawah bahkan lebih serius. Sumpah itu akan segera ditepati, dengan konsekuensi yang sesuai segera menyusul. Meskipun mereka tidak percaya bahwa dia benar-benar dapat membawa mereka semua menyeberang dalam waktu singkat, karena dia telah bersumpah, bukankah diberi kompensasi 2 kali lipat juga bagus? Mundur 10.000 langkah. Bahkan jika orang ini tidak dapat memberi kompensasi kepada mereka, menyaksikan seorang tukang perahu terjebak selamanya di sungai juga lucu untuk dilihat. Beberapa tukang perahu yang sedang terlibat dalam pertempuran keuangan juga mendengar keributan itu. Mereka semua mencibir, berpikir, apakah orang ini menjadi gila hanya demi mendapatkan koin kebajikan. Waktu yang tersisa tinggal sedikit, dan ada begitu banyak jiwa. Lupakan dia saja, bahkan jika semua Naihe Oblivion Ferryman bekerja sama, mereka tidak akan dapat mengirim jiwa-jiwa itu dalam 1 hari. Orang ini ditakdirkan untuk gagal. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan begitu banyak koin? Sepertinya dia ditakdirkan untuk terjebak di sungai selamanya. Pembaruan novel new di novel.bin.com. Kemungkinan besar dia melakukan ini untuk memenangkan kompetisi. Sayangnya, jika dia tidak berhasil membawa jiwa-jiwa itu, koin-koin ini hanya akan berada di tangannya untuk sementara, dan tidak akan benar-benar menjadi miliknya. Dalam hal itu, tidak mungkin koin-koin itu akan dihitung sebagai bagian dari kompetisi ini. Pendatang baru ini sungguh menggelikan. Dia benar-benar melakukan trik yang sangat rendah. Saat melihat reaksi para penambang lainnya, Zuan berpikir dalam hati, jika saja dia tidak punya sistem amarah, dan malah punya sistem pengumpulan ejekan, dia pasti sudah meraup untung sekarang juga. Dia tidak membuang waktu dan terus mengumpulkan koin. Namun, ketika dia mengumpulkan 10.000, dia akhirnya tidak dapat melanjutkan. Iklan oleh Pub Future. Meskipun dia telah berjanji, ada begitu banyak jiwa sehingga dia jelas tidak bisa mengirim mereka semua. Sisanya tidak ingin beberapa koin kebajikan yang tersisa dicuri. Mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan kembali 2 kali lipat jika Zuan tidak dapat memenuhi janjinya, tetapi jika ini terus berlanjut, dia tidak akan dapat membayar kerugiannya. Meskipun melihat seorang tukang perahu jatuh ke sungai akan menjadi pemandangan yang luar biasa, ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka harus kehilangan koin kebajikan untuk itu, mereka tetap tidak tega melakukannya. Zuan tahu bahwa sudah waktunya juga. Dia sebenarnya juga meremehkan kecepatan pengumpulan koin yang lambat ini. Karena itu, dia mengamati sekelilingnya dan berkata dengan serius, harap diingat ini. Saat ini hanya 1 koin, tetapi jika kamu ingin menyeberangi sungai di masa mendatang, harganya akan beberapa kali lipat. Semua jiwa menghindari kontak mata dengannya, tetapi mereka mencibir dalam hati, berpikir, orang ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Hanya orang bodoh yang akan tertipu olehmu. Ketika melihat tidak ada lagi orang yang mau membayar, Zuan tidak panik, sebaliknya, ia bergerak ke tepi pantai dan berkata, mereka yang sudah membayar, berdirilah sedikit lebih dekat. Mereka yang belum membayar, berdirilah sedikit lebih jauh di belakang. Yang di depan menelan ludah, meskipun mereka sudah menjadi jiwa dan tidak memiliki air liur. Namun, mereka belum lama meninggal, jadi mereka masih memiliki beberapa naluri dari saat mereka masih hidup. Maaf, Tuan, keselamatan adalah yang terpenting. Tolong jangan membebani perahu terlalu banyak dan membuatnya terbalik. Jiwa-jiwa lainnya juga menjadi khawatir.
Benar, orang ini telah mengumpulkan begitu banyak ongkos feri, jadi dia pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kapalnya. Akan sangat buruk jika kapalnya akhirnya tenggelam. Bahkan jika tidak tenggelam, tempat itu akan tetap sangat sempit. Bukankah itu berarti banyak dari mereka harus berada di dekat tepi perahu? Hantu-hantu air masih berteriak-teriak dengan kacau, dan mungkin saja ada beberapa hantu malang yang akan terseret ke bawah. Sementara semua orang yang hadir merasa tidak puas dan perbedaan pendapat mulai muncul. Zuan berkata dengan dingin, siapa yang bilang kita perlu naik perahu? Jika kita tidak naik perahu, para arwah hendak bertanya dengan gugup ketika mereka semua tertegun. Mata mereka terbuka lebar seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak terbayangkan. Air sungai Naihe Oblivion yang bergelombang tiba-tiba menyebar ke kedua sisi, memperlihatkan jalan yang lebar. Air sungai tampak terhalang oleh penghalang transparan. Apakah ini masih air Naihe Oblivion? Para arwah benar-benar tercengang. Meskipun belum lama mereka tiba di neraka, mereka telah mendengar terlalu banyak legenda seputar sungai ini. Ini adalah sungai besar yang bahkan bulu pun bisa tenggelam. Hanya kapal-kapal Naihe Oblivion Ferryman yang dapat menyeberanginya. Sungai Naihe Oblivion, Gunung Yin, dan 6 jalan reinkarnasi adalah tempat-tempat paling suci di neraka. Bagaimana mungkin sesuatu yang luar biasa ini tiba-tiba terbelah dua? Ada beberapa jiwa yang cukup kuat saat mereka masih hidup. Mereka tahu tidak terlalu sulit untuk membelah sungai dengan pisau, tetapi sungai Naihe Oblivion ini bukanlah sungai biasa. Apa yang kalian semua berdiri diam saja? Cepat dan pergilah. Jangan buang waktu, kata Zuan sambil misterius. Dia baru saja menggunakan kekuatan mahkota Dewa Laut. Lagi pula, dia tiba-tiba teringat bahwa kekuatan mahkota dapat mengendalikan lautan. Meski begitu, sebagian besar sungai besar juga termasuk di dalamnya. Ketika pertama kali mencobanya, dia menemukan bahwa mahkotanya saja tidak dapat melakukan ini. Namun, dia masih memiliki minat pada air seperti Mollard biru. Ketika keduanya bergabung, mereka benar-benar mampu mengendalikan sungai. Ini juga solusi yang berhasil dipikirkannya. Mengenai cicilan dan pinjaman, itu semua untuk menarik perhatian para penambang. Hanya dengan cara itu mereka akan terlalu sibuk untuk memperhatikan jiwa-jiwa, yang menyebabkan mereka menumpuk. Pada saat yang sama, para penambang begitu sibuk dengan perang keuangan mereka sehingga mereka tidak akan dapat menghentikannya untuk beberapa waktu. Bab 2183, Manusia Sungai Naihe Oblivion. Jiwa-jiwa di depan semuanya agak ragu, dan bertanya, bisakah kita benar-benar melewatinya? Bagaimana kalau airnya menutupi kita saat kita baru setengah perjalanan? Hanya memikirkan dicabik-cabik oleh hantu air yang tak terhitung jumlahnya saja sudah membuat semua jiwa menggigil ketakutan. Pergilah, jangan buang-buang waktu. Zuan tidak punya waktu untuk berdebat dengan mereka. Dia memutuskan untuk menggunakan sutra pemakan surga untuk menarik jiwa-jiwa di bagian paling depan ke jalan di tengah sungai. Para arwah ketakutan dan dengan panik mencoba lari kembali, tetapi iblis ganas Zuan tidak membiarkan mereka kembali. Tak berdaya untuk melakukan apapun, mereka hanya bisa berlari menyelamatkan diri menuju tepi seberang. Mungkin karena ketakutan mereka terhadap sungai Naihe Oblivion, tak seorang pun berani berhenti. Hampir semua dari mereka berlari seolah-olah itu lari cepat 100 meter, dan mereka mencapai sisi seberangnya dalam sekejap. Kita benar-benar berhasil, seru para jiwa di sisi lain saat mereka menginjak tanah yang kokoh. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang bermimpi dan semuanya bersorak. Dengan mereka yang memimpin, jiwa yang ragu-ragu semuanya bergegas satu demi satu. Ada beberapa yang sangat berani, mereka melihat betapa kokohnya dinding itu dan mendekat untuk melihatnya. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini untuk melihat sungai dari dekat. Lebih jauh lagi, mereka begitu takut pada hantu air sehingga mereka ingin menjauh sejauh mungkin, jadi tidak terlalu sering mereka bisa melihat hantu-hantu itu sepenuhnya. Sekarang setelah ada dinding air yang menghalangi, mereka dapat melihat hantu-hantu air yang memamerkan taring dan cakaran mereka dengan ganas, sementara mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Mereka tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah melepaskan uap. Benda-benda kecil ini sebenarnya cukup lucu. Ketika ia merasakan bahwa jiwa bergerak lebih lambat, Zuan segera menyadari apa yang dilakukan para idiot ini.
Ia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mulai menggerakkan dinding ruangan. Dinding-dinding air yang kokoh itu tiba-tiba bergetar sedikit, seolah-olah akan runtuh. Semua hantu air tampak bersemangat untuk masuk, menyebabkan jiwa-jiwa menjadi takut setengah mati. Baru pada saat itulah mereka menyadari kekuatan luar biasa macam apa yang mengendalikan sungai ini. Orang itu tampaknya tidak begitu berpengalaman sebagai tukang perahu, jadi jumlah waktu yang dapat ia gunakan untuk mengendalikan tembok pasti terbatas. Dapatkan bab terbaru tentang Nov ELBJ NC Om. Bagaimana kalau dia tidak bisa bertahan lagi dan airnya runtuh? Bukankah kita benar-benar bodoh? Dengan begitu, tak seorang pun berani membuang waktu. 10.000 orang pertama benar-benar berlarian dengan cepat. Tak perlu terlalu banyak menjaga ketertiban. Lagi pula, setelah pelajaran sebelumnya, tak ada seorang pun berani mendekati tembok air lagi. Selain itu, jika terjadi konflik di antara mereka dan itu memengaruhi perjalanan orang lain, itu akan menimbulkan kemarahan publik. Jiwa-jiwa lainnya akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Jiwa-jiwa yang belum membayar ongkos melihat sekeliling, lalu mereka juga berlari untuk mencoba memanfaatkan kekacauan itu. Bagaimanapun juga, jalannya sangat lebar, jadi beberapa dari mereka yang ikut masuk tidak akan terlalu menarik perhatian. Tetapi Zuan mendengus dingin, dan sungai di sekitar jiwa-jiwa itu tiba-tiba tertutup, menelan mereka. Para hantu air terpaksa menonton saat jiwa-jiwa ini berlarian karena kekuatan misterius itu, dan bahkan ada beberapa orang tercela yang berani memprovokasi mereka. Para hantu air sudah tidak bisa menahan diri. Iklan oleh Pub Future, teriakan menyedihkan itu membuat jiwa-jiwa yang mulai gelisah segera tenang. Kemudian, mereka berlari ke tepi pantai untuk menyerahkan koin mereka kepada Zuan. Tuan, terimalah ongkos kami. Kami juga ingin menyeberang. Zuan tidak menerimanya, sebaliknya, dia berkata dengan dingin, sekarang hukumannya 3 kali lipat, atau semua kebajikan yang kau miliki akan hilang. Dia masih menunjukkan belas kasihan kepada jiwa-jiwa ini. Lagi pula, tidak semua jiwa sanggup membayar harga 3 kali lipat. Bukankah tadi kau bilang 2 kali lipat? Banyak jiwa langsung berteriak. Zuan mendengus dan berkata, aku berubah pikiran. Salah siapa suasana hatiku hancur. Para arwah langsung merasa bimbang. Jika mereka membayar, itu terlalu mahal, tetapi jika mereka tidak membayar dan tetap tinggal di sini. Dengan begitu banyaknya arwah yang ada, kapan mereka bisa menyeberang? Lagi pula, setiap hari mereka tinggal di sisi pantai ini berarti pikiran mereka juga akan rusak. Seiring berjalannya waktu, mereka bisa dengan cepat menjadi monster yang tidak waras. Suntikan pada dasarnya tidak menakutkan, hal yang paling menakutkan adalah menunggu jarum suntik masuk. Jiwa-jiwa ini merasakan sesuatu yang mirip dengan itu. Begitu mereka memikirkan aula raja-raja neraka, tidak seorang pun dari mereka tahu hukuman macam apa yang menanti mereka. Penantian semacam ini sungguh menyiksa. Karena itu, pada akhirnya, para arwah itu menggertakkan gigi dan membayar 3 kali lipat ongkos. Mereka akan menyeberang secepat mungkin untuk saat ini. Namun, mereka penuh penyesalan. Jika mereka tahu keadaan akan seperti ini, mereka akan membayar ongkosnya sejak awal. Tapi bagaimana mereka bisa tahu kalau dia bisa langsung membelah sungai itu? Apakah dia pacar sungai itu atau semacamnya? Saat itu, para penambang akhirnya menyadari apa yang terjadi di pihak Zuan. Tunggu, apa yang terjadi di sana? Sebenarnya ada orang-orang yang sudah menyadarinya sejak awal, tetapi karena mereka terjebak dalam drama keuangan dan perebutan sumber daya, mereka sudah mulai marah satu sama lain. Ada banyak tukang perahu yang bahkan sudah mulai berkelahi. Itulah sebabnya meskipun mereka menyadarinya, tidak ada seorang pun yang datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, sekarang ratusan ribu jiwa telah mulai menyeberangi sungai, hampir mustahil bagi mereka untuk tidak menyadarinya. Bagaimana orang itu melakukannya? Semua Naihe Oblivion Ferryman terkejut. Namun, mereka segera mencapai konsensus. Apa yang masih mereka perjuangkan di sini? Jika orang itu benar-benar mengangkut semua jiwa itu, dia pasti akan memimpin. Jika mereka terus bertengkar satu sama lain, bagaimana mungkin mereka bisa mengejar? Jadi orang itu yang memberitahu kita tentang cicilan dan pinjaman hanya untuk menipu kita. Ketika mereka menyadari telah ditipu, para tukang perahu itu menjadi marah.
Anda telah berhasil menipu Naihe Oblivion Ferryman X untuk plus 999 plus 999 plus 999. Anda telah berhasil menghubungi Naihe Oblivion Ferryman Y untuk plus 999 plus 999 plus 999. Iklan oleh Pub Future. Ketika melihat jumlah poin rage yang gila-gilaan, Zuan hampir tertawa. Dia tidak pernah menduga akan mendapat balasan yang tidak terduga ini. Ia mendesak para jiwa untuk bergerak sedikit lebih cepat saat terbang ke udara untuk menghadapi para penunggang kapal Naihe Oblivion yang kebingungan dan jengkel. "Kau curang!" teriak seorang pengangkut kapal Naihe Oblivion. Zuan mengenalinya sebagai pengangkut kapal peringkat keempat sebelumnya. Tukang perahu peringkat keempat benar-benar terpicu dengan sangat buruk. Sebelumnya, Zuan memperlakukannya dengan sangat hormat seolah-olah dia adalah senior yang terhormat. Dia bahkan berpikir untuk berbagi sedikit dengan Zuan begitu dia berhasil mengumpulkan kekayaannya sendiri dan menjadikannya sebagai murid kecil yang akan membantunya membawakan teh dan berbicara menyanjung. Dia tidak pernah menyangka pihak lain sebenarnya adalah naga tersembunyi, bahwa semua kebajikan yang mereka bicarakan hanya untuk menyesatkannya. "Badut itu sebenarnya aku." Zuan tersenyum dan berkata, "Kalian semua juga bisa melakukannya. Sama seperti sebelumnya, aku bisa mengajari kalian caranya, dan itu tergantung pada kalian." Semua penambang sungai Naihe Oblivion terdiam. "Tentu, Anda bisa mengajari kami, tapi bagaimana caranya kami mengendalikan sungai?" Tukang perahu peringkat keempat itu meraung marah dan menyerang Zuan. Dia tidak bisa begitu saja menerima ditipu seperti ini. Dengan dia yang memimpin, tukang perahu lainnya juga mengikutinya. Saat ini, hanya ada satu pikiran dalam benak mereka, yaitu mereka pasti tidak bisa membiarkan Zuan terus seperti ini. Kalau tidak, dia pasti akan memenangkan kompetisi ini. Ketika melihat niat mereka, ekspresi Zuan menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, sungai Naihe Oblivion mengalir deras, membentuk penghalang air yang menghalangi mereka untuk maju. Para penambang Naihe Oblivion merasa ngeri dan segera mundur. Meskipun mereka adalah penambang, jika mereka bersentuhan dengan udara ini, mereka tidak berbeda dengan jiwa-jiwa biasa. Meskipun mereka semua memiliki beberapa keterampilan yang berhubungan dengan sungai, siapa di antara mereka yang dapat mengendalikan sungai secara langsung seperti dia? Apakah dia orangnya Naihe Oblivion River? Persetan. Begitu saja, Zuan mengendalikan udara untuk menghentikan para penambang sambil mendesak jiwa-jiwa yang tersisa untuk terus maju. Saat mereka melihat pemberhentian yang begitu banyak penambang sendirian, jiwa-jiwa dipenuhi kekaguman dan ketakutan. Rupanya dialah penguasa sebenarnya sungai Naihe Oblivion. Bab 2184, Fase kedua. Beberapa orang bertanya-tanya apakah sebaiknya menunggu beberapa hari hingga penambang lainnya kembali, tetapi ketika mereka melihat situasi tersebut, mereka langsung tersadar. Penting untuk berada di pihak yang benar pada saat-saat krusial. Bagaimana mungkin penambang lainnya dapat dibandingkan dengan yang ada di depan mereka? Jika mereka akhirnya menyinggung yang lain, sedikit saja menguasai sungai akan membuatnya lebih mudah untuk menjatuhkan mereka dari perahu. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan koin persekutuan dan menyerahkannya kepada semua orang. Kemudian, mereka dengan cepat berlari melalui lorong sungai. Jika kedua belah pihak mulai bertarung, satu serangan air sungai Naihe Oblivion akan menyebabkan mereka mati sia-sia. Dengan pemahaman itu, jiwa-jiwa bergerak lebih cepat. Para pengangkut Naihe Oblivion lainnya hanya bisa semakin marah karena tidak berdaya. Mereka ingin menghentikan penyeberangan, tetapi sungai menghentikan mereka agar mendekat. Beberapa ingin menggabungkan semua koin mereka untuk mencoba dan melancarkan serangan balik. Namun setelah pertengkaran mereka sebelumnya, mereka sudah merasa terlalu meremehkan satu sama lain. Satu-satunya alasan mereka tidak saling bertarung adalah kehadiran Zuan, musuh bersama mereka. Masing-masing ingin orang lain memberi mereka koin persekutuan, jadi tidak ada yang memilih untuk membantu orang lain. Lagi pula, bahkan jika mereka tidak menang kali ini, memiliki begitu banyak uang akan tetap sangat membantu di masa depan untuk kualitas hidup mereka. Mengapa mereka menyerah pada begitu banyak kekacauan hanya karena kemarahan sesaat? Tentu saja, mereka semua punya motif jahat masing-masing. Meskipun beberapa penambang masih enggan mendukung pengumpulan sumber daya, pada akhirnya, mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. Waktunya terus berjalan begitu saja.
Tiba-tiba terdengar suara, kompetisi telah berakhir. Kemudian, daftar emas yang mencatat poin-poin kebersamaan yang telah dikumpulkan setiap penambang muncul di udara. 3 poin teratas sebelumnya semuanya meningkat drastis, orang dengan poin terbanyak sudah memiliki 400.000, sementara yang terakhir dari ketiganya bahkan memiliki 300.000. Namun, tidak ada sedikit pun senyum yang terlihat di wajah mereka. Mereka malah melihat ke tempat nomor 1. Dia memiliki total 660.000 poin kepercayaan. Mereka menjadi marah ketika berpikir betapa mereka telah membayar harga mahal untuk kebaikan para penambang lainnya, namun pada akhirnya mereka tidak berhasil mendapatkan apapun. Tidak, kami malah mendapat setumpuk hutang yang sangat besar sebagai balasannya. Amarah memenuhi perut para penambang. Anda telah berhasil menipu Naihe Oblivion Ferryman X, Y, dan Z untuk plus 999 plus 999 plus 999. Tentu saja, ada yang bersedih dan ada yang gembira. Mereka yang berada di peringkat bawah dan sudah lama putus asa untuk meraih peringkat pertama sangat gembira. Mereka telah meminjamkan semua koin mereka, jadi mereka tidak hanya tidak berutang apapun, mereka bahkan mendapat untung besar. Mereka benar-benar ingin berlari dan memberi Zuan beberapa ciuman sekarang. Mereka tentu tidak akan setuju untuk bergabung dengan peringkat teratas untuk menang melawan Zuan. Manusia yang berbeda mengalami emosi yang berbeda, hal yang sama berlaku untuk hantu. Iklan oleh Pub Future. Zuan tidak lagi peduli dengan para pecundang itu, karena sebuah suara yang familiar berbicara di telinganya. Selamat, kamu telah berhasil menjadi Raja Sungai Naihe Oblivion dan memiliki kualifikasi untuk mengikuti ujian akhir. Sosok muncul di hadapan Zuan, tetapi wajahnya tidak terlihat. Namun, saat dia muncul, semua gangguan berakhir, termasuk sorak-sorai jiwa-jiwa yang telah menyeberang dan kemarahan para penambang. Emosi masih terlihat di wajah mereka. Zuan terkejut. Perhatiannya kembali pada sosok itu dan bertanya, mengapa aku tidak bisa melihat seperti apa rupamu? Tidak membiarkanmu melihat seperti apa rupaku adalah demi kebaikanmu sendiri. Jawaban sosok itu bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan. Zuan tercengang, lalu bertanya, lalu mengapa kamu malah menunjukkan dirimu? Aku terkejut kau bisa bangkit kembali. Bahkan aku tidak bisa memikirkan cara agar kau menang, kata sosok itu sambil mendesah kagum. Zuan tercengang. Bahkan kamu tidak berpikir aku bisa menang, tapi kamu masih mengatakan semua hal itu. Saya percaya pada wawasan diri saya yang lain. Karena dia yang mengirim Anda, dia pasti punya alasan. Ini hanya membuktikan bahwa saya tidak salah, jawab sosok itu. Zuan terdiam. Bagaimana saya membantah hal itu? Kalau begitu, kau harus memberitahuku apa sebenarnya persidangan ini, kan? Untungnya, sosok itu tidak terus berbicara dengan teka-teki. Sidang ini diadakan demi mendapatkan buku khusus. Dengan kata lain, untuk mendapatkan wewenang. Otoritas. Zuan terkejut. Dia teringat pada suar hukum dunia berwarna pelangi yang pernah dilihatnya di makam 10.000 naga. Anda akan tahu detailnya jika menang. Mengetahui terlalu banyak hanya akan merugikan Anda, lanjut sosok itu. Zuan terdiam. Hah. Dan di sini aku memujimu karena bersikap terus terang untuk pertama kalinya. Sepertinya itu sia-sia. Proyeksi itu melambaikan tangannya, dan pusaran hitam muncul. Teruskan. Awalnya aku tidak terlalu memikirkanmu, tetapi sekarang aku bisa merasakan sedikit harapan untukmu. Iklan oleh Pub Future. Zuan mengerutkan kening. Bukankah seharusnya Anda mengatakan bahwa Anda memiliki rasa percaya diri? Mengapa Anda menggunakan kata harapan, dan mengapa ekspresi Anda begitu rumit? Setidaknya kau harus memberitahuku apa yang diujikan dalam ujian ini, kan? Kenapa aku merasa seolah-olah kandidat neraka lainnya tahu lebih banyak daripada aku? Lagi pula, aku seharusnya menjadi orang terakhir yang memperoleh kualifikasi, kan? Aku sudah jauh tertinggal dari yang lain, jadi apakah itu sejalan dengan prinsip keadilanmu? Zuan teringat pada Raja Pengupas Kulit dan tidak ingin melepaskan kesempatan untuk memperoleh informasi. Sosok itu ragu-ragu, tetapi kemudian berkata, jangan khawatir, kali ini, tidak ada perbedaan apakah Anda mengikuti persidangan lebih awal atau lebih lambat. Kandidat lainnya juga tidak tahu banyak. Namun, karena mempertimbangkan fakta bahwa Anda membawa sedikit aura diri saya yang lain, dan bahwa penampilan Anda memang sangat spektakuler,
saya dapat berbagi sedikit informasi dengan Anda. Segala sesuatu yang Anda lihat mulai sekarang akan mewakili peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu yang berbeda dari yang ini. Itu adalah tempat yang mirip dengan fragmen waktu. Untuk maju ke pos pemeriksaan berikutnya, Anda perlu mencapai hasil yang lebih baik daripada yang lain dalam segmen sejarah itu. Zuan sedikit terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi hal seperti ini. Ruang bawah tanah rahasia lainnya mengharuskannya melakukan hal serupa. Dia bertanya, ada berapa fase? Kau harus menyelidikinya sendiri. Sosok itu terdiam. Ia mendorong Zuan, membuatnya langsung masuk ke pusaran hitam. Zuan benar-benar terkejut, karena bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Jika pihak lain memiliki niat buruk, dia akan mendapat masalah besar. Berita terbaru dipublikasikan di End0 Velbech & Co per meter. Bagaimanapun, Naihe Oblivion Ferryman, Black and White Guard of Impermanence, Oxhead, dan Horseface adalah orang-orang yang dia yakini dapat dia lawan. Namun, di hadapan orang ini, dia merasakan ketidakberdayaan yang sangat kuat. Siapakah orang ini? Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih jauh. Saat dia jatuh ke pusaran hitam, dia mengalami momen singkat linglung, dan kemudian, pada saat berikutnya, semuanya tiba-tiba menjadi cerah, tanpa jejak kegelapan dunia bawah yang tersisa. Ada air di sekelilingnya. Dia jelas berada di dasar laut, di dalam istana yang indah. Istana itu mirip dengan istana naga yang pernah dia tinggali sebelumnya. Saat itu, Zuan sedikit tertegun. Dia bertanya-tanya apakah semuanya hanya mimpi, bahwa dia tidak pernah memasuki makam 10.000 naga dan masih berada di istana naga. Namun, ia segera menyingkirkan pikiran itu. Tata letak ini mirip dengan istana naga, tetapi juga sangat berbeda. Perbedaan utamanya adalah skalanya sedikit lebih kecil, dan air di sekitarnya tampak seperti air tawar. Zuan mengamati sekeliling dan melihat banyak pelayan dan menteri. Dia tahu bahwa mereka semua adalah jenis ikan dan udang, karena tubuh mereka memiliki beberapa ciri khas spesies tersebut. Dia mengerutkan kening. Apakah ini masih bisa disebut ikan? Dibandingkan dengan Sang Liuyu dan Sang Hongyu, mereka jauh lebih rendah. Manusia ikan ini benar-benar tidak begitu menarik. Ada beberapa pelayan di sekitarnya yang sedikit lebih cantik, tetapi dibandingkan dengan standar istana naga tempat dia tinggal, mereka jauh lebih rendah. Meskipun demikian, dimanapun mereka berada di dunia sebelumnya, para pelayan itu tetaplah ratu kecantikan kampus. Zuan mengamati sekelilingnya dengan tenang. Ini tampaknya juga istana naga, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Alasan dia begitu yakin akan hal itu adalah karena dia telah memancarkan aura keilahiannya dan tahu tempat seperti apa yang dia tempati. Selain itu, ada mahkota di kepalanya, dan wajahnya memiliki fitur naga. Tiba-tiba, banyak kenangan terlintas di benaknya saat itu. Dia adalah Raja Naga Sungai Jing. Sungai ini berada di bawah kendalinya, dan ia juga memikul tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan alam. Raja Naga Sungai Jing, kenapa kedengarannya agak familiar? Zuan sedang berpikir ketika tiba-tiba dia dilamar oleh suara tergesa-gesa. Bencana telah terjadi. Bab 2185, memprediksi kematian untuk memproklamasikan kehidupan. Zuan mendongak dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Orang yang berlari dengan sangat terkejut itu sebenarnya mirip dengan anggota patroli laut yaksa yang ditemuinya saat pertama kali bertemu Sang Hongyu. Namun, ini berbeda pada setiap orang, dan fisik serta kekuatannya juga lebih rendah. Apa yang terjadi? Zuan bertanya dengan serius. Saat ini, dia sendiri tidak memiliki cukup informasi, jadi sebaiknya dia menunggu dan melihatnya saja. Sang yaksa menjawab, subjek yang rendah hati ini mengikuti air ke tepi sungai dan mulai mendengarkan percakapan seorang nelayan dan seorang penebang kayu. Ketika aku hendak pergi, aku mendengar berita buruk. Nelayan itu mengatakan bahwa di sepanjang jalan gerbang barat kota kedamaian abadi, ada seorang ahli ramalan yang sangat tepat. Setiap kali dia diberi seekor ikan mas emas, dia memberikan pelajaran, mengajari mereka banyak hal. Jika dia benar-benar terampil, bukankah makhluk air kita akan musnah sepenuhnya? Mengapa mereka masih menghormati istana air dan menghormati kekuatan Raja Agung kita? Mendengar kata-kata itu, Zuan langsung merasakan kemarahan yang misterius.
Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Mengapa emosiku begitu tidak stabil? Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia berada di dalam tubuh Raja Naga Sungai Jing ini. Orang ini mungkin cukup sombong pada umumnya, namun dia akhirnya disenangi oleh beberapa orang biasa. Itulah mengapa dia menjadi sangat marah. Ada ungkapan terkenal, ikan mas melompati. Gerbang naga. Ikan mas adalah putra dan cucu naga yang paling berharga dan dihormati oleh makhluk air. Jika mereka ditangkap oleh orang biasa untuk direbus menjadi sup, bagaimana mungkin makhluk air dapat bertahan hidup? Namun Zuan bukanlah Raja Naga yang sebenarnya, jadi ia segera menenangkan diri untuk memikirkan cara memecahkan 7 ruang waktu ini. Mungkinkah kuncinya terletak pada peristiwa ini? Tepat saat itu, beberapa keturunan naga berteriak marah. Itu benar-benar tidak masuk akal. Kami akan mengangkat pedang kami untuk mengambil kepala guru ramalan itu. Zuan berkata dengan sungguh-sungguh, lebih baik aku sendiri yang melakukan perjalanan itu. Yang paling kurang adalah informasi. Bagaimana mungkin dia mempercayai tugas ini kepada orang lain? Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, banyak rakyat yang menentangnya. Raja yang agung, mohon redam amarahmu. Seperti kata pepatah, kata-kata yang keluar dari telinga tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Jika Raja yang agung pergi begitu saja, awan akan menemanimu dan angin akan membantumu, membuat penduduk kota kedamaian abadi khawatir. Jika Raja yang agung tidak memperkenalkan dirinya dan hanya bertindak sebagai seorang sarjana yang luar biasa, akan jauh lebih mudah bagimu untuk mendapatkan informasi di kota kedamaian abadi. Jika orang ini ada, tidak akan terlambat untuk menghabisinya saat itu, tetapi jika dia tidak ada, kita tidak perlu menyakiti orang lain dengan sia-sia. Ingatan Zuan muncul dan dia mengenali mereka yang berbicara, Menteri Udang, Komandan Kepiting, Penasihat Ikan Sat, Pejabat Tinggi Ikan Bertengger, dan Gubernur Ikan Mas. Mereka semua adalah makhluk air tawar, tidak seperti di Istana Naga di dunianya. Apa yang dikatakan pejabat kesayanganku memang benar. Zuan tidak terlalu tertarik untuk keluar dan membuat keributan besar pada awalnya. Dia hanya ingin pergi dan melihat apa yang sedang terjadi untuk mencari tahu apakah dia bisa menemukan solusi untuk tempat ini. Orang-orang inilah yang salah paham, mengira bahwa dia berencana mengangkat pedang untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi dia hanya menuruti apa yang mereka katakan. Baca berita terbaru di novel.com. Ketika mereka mendengar bahwa dia telah berubah pikiran, para subjek menghela napas lega dan menemaninya ke pantai. Sepanjang perjalanan, Zuan dengan hati-hati menanyakan informasi yang berkaitan dengan Istana Naga. Ia menemukan bahwa dibandingkan dengan struktur rumit ras laut, Istana Naga di sini jauh lebih kecil baik dalam hal struktur pemerintahan maupun ukuran. Orang-orang yang telah ia lihat sebelumnya sudah merupakan sebagian besar individu penting dari Istana Naga Sungai Jing. Di antara mereka ada putra-putra Raja Naga Sungai Jing. Mereka semua adalah orang-orang yang suka bersenang-senang dan menindas rakyat. Salah satu putranya bahkan menyiksa istrinya setiap hari, sampai-sampai istrinya itu kabur. Mereka semua sampah masyarakat. Zuan mencibir. Kalau saja dia tidak tahu kejadian ini sudah terjadi dan bahwa menemukan solusi untuk persidangan lebih penting, dia pasti akan memberi pelajaran yang pantas kepada anak-anak itu. Sepanjang perjalanan, dia tidak melihat sesuatu yang penting. Ketika dia tiba, Jenderal Sat mengingatkannya, sikap Raja Agung terlalu menonjol. Jika tidak diubah sedikit saja, itu bisa menimbulkan keresahan di kota. Iklan oleh Pub Future. Zuan mengangguk. Ia berpikir untuk mengeluarkan topeng pengubah wajah, tetapi saat itu, ia menyadari bahwa tubuh ini tampaknya memiliki semacam keterampilan transformasi. Dengan sebuah pikiran, penampilannya berubah. Ia mengenakan gaun berwarna giok dan ikat kepala yang tidak beraturan di kepalanya, membuatnya menyerupai seorang sarjana yang tampan. Semua subjek menyuarakan pujian mereka. Yang mulia, benar-benar heroik dan tampan, menjulang tinggi di atas lembah dan menjulang ke langit, anggun dan tenang, agung dan perkasa. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran semua orang mendambakan kekuasaan. Dihujani pujian dari orang-orang ini setiap hari benar-benar terasa luar biasa. Namun, dia segera mengumpulkan pikirannya. Dia mulai berpikir sendiri bahwa keterampilan transformasi Raja Naga Sungai Jing ini sungguh menakjubkan. Bahkan sedikit menyerupai penguasa transformasi segudang.
Wajah seribu identitasnya sendiri kini tampak seperti tiruan pucat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua rakyat, ia berjalan menuju kota yang menjulang tinggi di depannya. Dengan kecepatannya, ia segera tiba di gerbang kota. Ketika ia melihat kata-kata "perdamaian abadi" tertulis dalam huruf-huruf besar di gerbang kota, ia tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Ketika berinteraksi dengan pejabat tinggi ras air, dia tidak melihat sesuatu yang penting tentang sisi Istana Naga. Namun, kondisi di sisi manusia patut direnungkan. Ini adalah ibu kota kekaisaran manusia, kota perdamaian abadi, dan kaisar manusia dikenal sebagai Kaisar Tang. Zuan mencoba bertanya mengapa orang itu disebut Kaisar Tang. Dia ingin memeriksa apakah kaisar itu ada hubungannya dengan Kaisar Tang dari dunia sebelumnya. Namun sayangnya, para menteri semuanya bingung. Mereka hanya tahu bahwa dia disebut Kaisar Tang dan bahkan tidak tahu apa nama sebenarnya. Jangan bilang ini penjara rahasia. Zuan sedikit terguncang. Dia telah mengalami banyak penjara rahasia selama bertahun-tahun. Hampir semuanya ada hubungannya dengan sejarah dunia sebelumnya. Tentu saja, hanya namanya yang mirip dan detail lainnya direvisi. Sering kali ada kejadian ajaib, seperti gunung yang bergeser dan lautan yang terisi. Kejadian itu jauh lebih luar biasa daripada kejadian dinasti dari dunia sebelumnya. Zuan tidak langsung menuju ke tempat peramal itu berada, dan memilih untuk melihat-lihat kota terlebih dahulu. Siapapun yang memainkan permainan peran tahu bahwa mencari informasi dan memicu misi sampingan jauh lebih baik daripada sekadar mengklik berikutnya, secara membabi buta. Dilihat dari informasi yang telah diperolehnya sebelumnya, ia dapat sepenuhnya memprediksi bahwa begitu ia mendekati ahli ramalan, alur cerita utama akan segera berlanjut. Jika ia melakukan itu, ia akan masuk secara membabi buta. Akan terlalu sulit untuk mengubah apapun saat itu. Setelah berjalan-jalan santai, Zuan tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Warga kota perdamaian abadi ini semuanya adalah orang biasa. Dia tidak melihat banyak kultivator sama sekali. Tidak mungkin ini benar-benar dinasti Tang dalam ingatannya, kan? Dia sama sekali tidak mempelajari sesuatu yang berguna selama perjalanan itu. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Kaisar Tang saat ini adalah Li Ximin, Kaisar Tang kedua yang dia ingat, dan bahwa sudah bertahun-tahun sejak kudeta gerbang Xuanwu. Semua orang memuji penguasa mereka sebagai kaisar yang baik. Saat dia berjalan-jalan, dia tiba di istana kekaisaran. Dia ingin masuk ke dalam dan mengobrol dengan Li Ximin, tetapi matanya tiba-tiba menyipit. Orang biasa tidak dapat melihatnya, tetapi dalam pandangannya, seluruh istana kekaisaran diselimuti oleh perlindungan Dao Surgawi. Mustahil bagi seseorang seperti dia untuk masuk tanpa diketahui. Dia menatap ke langit. Apakah ini arti sebenarnya dari gelar Putra Surga yang biasanya diberikan kepada kaisar? Untuk memperoleh pengakuan Dao Surgawi. Subjek ras air juga menyebutkan sebuah tempat yang dikenal sebagai pengadilan surgawi. Tampaknya hal-hal seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Ekspresi Zuan menjadi serius. Jika pengadilan surgawi itu ada, itu berarti ada lebih banyak makhluk luar biasa di sini. Seorang Raja Naga Sungai Jing seperti dia tidak akan bisa berbuat banyak. Awalnya, dia mengira bahwa ini adalah dunia orang-orang biasa, dan dengan kultivasinya yang kuat, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi sekarang, tampaknya dunia ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tidak memaksa masuk ke istana kekaisaran, karena dia sudah mengumpulkan cukup banyak informasi. Dia berbalik dan berjalan ke arah gerbang barat Eternal Peace. Ahli ramalan yang disebutkan Yaksa sebelumnya ada di sana. Sambil berjalan dia terus berpikir. Dinasti Tang, makhluk abadi istana surgawi. Bukan dunia itu, kan? Iklan oleh Pub Future. Ketika dia memikirkan kemungkinan itu, Zuan tersenyum pahit. Meskipun dia kuat sekarang, itu hanya sebanding dengan kultivator manusia. Jika memang dunia itu, ada terlalu banyak orang hebat di sekitar. Tepat saat itu, dia melihat daerah yang riuh tidak terlalu jauh darinya. Dia melihat sekelompok orang berkumpul di sana seolah-olah mereka sedang menonton sesuatu yang sangat ramai. Kata-kata keras dan arogan muncul dari dalam sesekali. Mereka yang lahir dengan sio naga berbenturan dengan sio macan. Yin, Chen, Xi, dan Hai dari cabang-cabang duniawi. Meskipun tampaknya seperti kombinasi yang harmonis,
energi hari ini bertentangan dengan energi yang berlaku tahun ini. Ketika mendengar kata-kata itu, Zuan langsung tahu bahwa suara itu pasti milik ahli ramalan. Dia berjalan mendekat. Meskipun ada banyak orang di sini, dengan kultivasinya, medan energi tak kasat mata menyebar di sekelilingnya. Kerumunan itu mudah dipisahkan dan dia mampu mencapai bagian paling depan. Ternyata mereka semua berkumpul di luar pintu masuk sebuah tempat tinggal. Pelayan itu melihat bahwa Zuan memiliki sikap yang mengesankan dan tidak berani menahannya. Karena itu, Zuan segera dipandu masuk. Bagian dalam kediaman itu dihiasi dengan mutiara dan sutra yang indah. Sebuah pembakar dupa berbentuk bebek hadir di dalam ruangan, menambah aroma cendana yang unik ke udara. Ada juga beberapa botol porselen dekoratif yang tampak agak elegan. Beberapa lukisan tergantung di dinding di sekeliling mereka. Meskipun Zuan tidak tahu banyak tentang seni lukis, ia tetap bisa mengatakan bahwa lukisan-lukisan itu istimewa. Pemandangan yang digambarkan kuno dan terpencil, dan lukisan-lukisan itu bahkan tampak menyampaikan esensi Zen. Ia memperhatikan bahwa nama, Yang Mulia Master Mose, tertulis di salah satu lukisan. Apakah ini lukisan Wang Wei? Dia mempelajari puisinya di kelas sastra, jadi dia punya kesan tentang nama itu. Ada lukisan lain yang tinggi di dinding tepat di depannya. Lukisan itu adalah lukisan seorang tetua, dan dilihat dari karakter di sebelahnya, tampaknya itu adalah penguasa lembah hantu. Dalam sejarah dunia sebelumnya, penguasa lembah hantu adalah seorang pertapa yang ahli dalam seni manuver strategis dan keterampilan diplomatik. Dia adalah guru Zhang Yi dan Suqin. Legenda lain mengklaim bahwa dia bahkan tahu teknik kultivasi abadi. Dia adalah sosok yang sangat misterius dalam sejarah Tiongkok. Mata Zuan dengan cepat mengamati ruangan. Ada beberapa syair berirama yang tergantung di pilar-pilar. Ultimate dalam 6 baris, ahli dalam 8 trigram ramalan. Mampu memahami prinsip langit dan bumi, terampil dalam membedakan emosi hantu dan dewa. Peristiwa di masa depan dan masa lalu harus dilihat seperti pantulan cermin atau bulan. Ada keberuntungan, kuncinya terletak pada wawasan dan kebijaksanaan. Mengetahui pertanda buruk untuk menentukan keberuntungan, meramalkan kematian untuk mengumumkan kehidupan. Saat berbicara, badai datang dengan cepat, saat menulis, bahkan hantu dan dewa pun terkejut. Ketika melihat bait-bait syair ini, tubuh Zuan tiba-tiba meledak karena amarah. Pria biasa ini benar-benar sombong. Lupakan Raja Naga Sungai Jing yang asli, bahkan Zuan sendiri merasa bahwa syair-syair ini agak terlalu sombong. Juga, mengapa pengaturannya sangat mirip dengan yang digunakan seorang penipu. Sang ahli ramalan duduk di posisi tengah. Di atas meja terdapat batu tinta Duanxi dan beberapa batang tinta emas. Dikelilingi oleh goresan-goresan yang berani dan kuat serta detail-detail yang halus dan lembut, orang itu sendiri cukup tampan dan memiliki aura keanggunan. Namanya tertera di papan nama di sebelahnya, ahli ramalan Yuan Shoucheng. Yuan Shoucheng. Zuan sedikit mengernyit. Ia tidak begitu paham dengan nama itu. Ia hanya mengenal satu penyihir bermarga Yuan dari dinasti Tang, yaitu Yuan Tiangang, seorang pria yang memiliki banyak misteri, karakter, dan berbagai macam legenda.